Oke, ini video ke-6. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat kampanye YouTube Ad. Oke, kalau kita beriklan di YouTube, nanti iklan kita akan muncul di video di YouTube dan juga di jaringan partner Google. Di YouTube ini ada beberapa jenis iklan. Di sini saya tidak memasukkan semuanya. Sebenarnya ada lebih dari 3, tapi kalau dijelaskan di sini waktunya juga tidak akan cukup ya, nanti terlalu lama. Karena di sini kita cuman bikin satu iklan, yaitu video in-stream. Nah, oke, saya akan jelaskan jenis-jenis iklan di YouTube ini yang saya masukkan di sini. Itu yang pertama adalah video in-stream. Nah, video in-stream ini nanti iklan video kita akan diputar sebelum, selama, atau setelah video di YouTube atau video partner di display network. Jadi video in-stream ini adalah video yang sering kita jumpai di YouTube ya. Biasanya kalau kita sebelum memutar video yang aslinya itu kan biasanya ada iklan dulu, dan iklan itu ada yang bisa dilewati, ada juga yang bisa tidak dilewati ya, tidak bisa dilewati. Nah, video in-stream ini ada 2, yaitu yang bisa di skip dan yang tidak bisa di skip. Nah, untuk yang bisa di skip, durasi minimal videonya 11 detik. Dan ukuran banner atau logo itu 300 x 60 pixel. Nah, untuk yang tidak bisa di skip, durasi videonya antara 7-15 detik, ukuran banner 300 x 60 pixel. Yang kedua ini adalah video discovery. Jadi, kalau video discovery ini, iklan video kita dapat muncul di hasil penelusuran Google YouTube, di samping video yang terkait dan di beranda YouTube. Biasa kan kalau kita masuk YouTube suka ada iklan di beranda gitu ya, atau setelah kita mencari video di YouTube biasanya di paling atas ada iklan gitu. Oke, nah yang ketiga ada video outstream. Iklan video stream ini akan ditayangkan di Google Partner khusus perangkat seluler dan tablet. Durasinya adalah 2 detik atau lebih, ukuran banner 200 x 200 pixel. Nah, di praktek ini yang akan kita bikin adalah iklan video in-stream yang bisa di skip ya. Contohnya seperti ini, kalau ada yang bertanya-tanya dan masih kurang jelas. Misal coba yang ini. You can manage your team's work easily with monday.com. Nah, Just go to monday.com. ini adalah iklan in-stream yang bisa di skip ya, bisa dilewati iklan. Contohnya, ini adalah contohnya, dan kita akan bikin yang seperti ini. Oke, kita langsung saja praktek. Masuk ke akun Google Ads-nya. Oke, kalau sudah masuk seperti saya ini, kita pilih kampanye baru. Klik ikon button ini. Di sini kita pilih yang goalnya adalah buat kampanye tanpa panduan sasaran. Dan jenis kampanyenya pilih video. Nah, seperti saya bilang, di YouTube itu ada banyak subjenis kampanye ya. Kita bisa bikin iklan video dengan banyak macam dan jenisnya. Ini ada iklan shopping juga, urutan iklan, outstream yang tadi saya masukkan, mendorong konversi. Nah, kalau kita mau bikin video in-stream yang bisa dilewati, kita pilih yang kampanye video custom.
Nah, kalau kita mau bikin iklan video in-stream yang tidak dapat dilewati, kita pilih ini ya. Karena kita bikin in-stream yang bisa dilewati, jadi kita pilih yang kampanye video custom. Kalau sudah, lanjut. Kita nama kampanyenya kita rubah. Contohnya seperti ini, saya masukkan seperti ini. Nah, ini ada strategi bidding. Kalau di YouTube Ad itu strategi biddingnya cuma ada dua ya, cuma ada dua pilihan, yaitu CPP maksimum dan target CPM. Nah, kalau CPP maksimum ini adalah cost per view maksimum. Jadi kalau kita pilih CPP maksimum ini, kita berarti biddingnya kita bayar per view ya. Nah, kalau si target CPM ini adalah target cost per mil. Jadi ini adalah per 1000 tayangan itu kita berani bayar berapa gitu. Nah, kalau si PP ini per view kita berani maksimum bayar berapa. Dan di sini kalau mau membuat kampanye in-stream yang bisa dilewati, biasanya saya pilih yang CPP maksimum ya. Di sini ada anggaran dan jadwal. Kita bisa pilih harian dan total kampanye. Misal jenisnya kita pilih harian dan jumlah anggarannya 100.000. Berarti kita bersedia menghabiskan anggaran 100.000 per hari ya. Nanti terserah oleh Google apakah akan dihabiskan atau tidak. Di sini ada tanggal mulai. Nah, di sini tanggal mulainya iklannya kapan dan tanggal akhirnya tanggal berapa gitu ya. Kalau kita pilih tidak ada tanggal akhir, maka iklan kita akan terus berjalan sampai saldo di Google Ads kita habis gitu ya. Nah, di sini ada jenis total kampanye juga. Kalau 100.000 berarti kita bersedia membayarkan atau membelanjakan total 100.000 selama durasi kampanye ya. Dan kalau total kampanye ini kita harus isi tanggal akhirnya berapa gitu ya. Berarti kita bersedia membelanjakan 100.000 selama durasi kampanye ini dari tanggal 3 Agustus sampai 31 Agustus. Kalau saya sendiri, saya biasa pilih yang harian. Nah, di sini ada jaringan, ada di hasil penelusuran YouTube, video YouTube, dan video partner di jaringan display. Nah, ini hasil penelusuran YouTube ini adalah video iklan Discovery, video YouTube. Ini adalah bisa in-stream, bisa juga video Discovery. Jadi ini kita pilih saja. Nah, ini video partner di jaringan display. Berarti nanti iklan video kita akan tampil di website-website atau situs-situs di partnernya Google. Berarti iklan kita di luar situs YouTube. Kalau Anda mau mengiklankan iklan video Anda cuman di situs YouTube aja, maka ini uncheck aja gitu ya. Nah, ini ada lokasi ini sama seperti biasa ya. Saya pilih Indonesia saja. Nah, ini bahasa kita pilih Indonesia dan Inggris. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan di browser. Di sini ada pengecualian konten. Ini ada jenis inventaris. Nah, ini ada 3 pilihan ya. Cara default ini adalah inventaris standar yang disarankan di sini.
Saya pilih yang ini saja karena ini sudah berdasarkan saran Google ya, biar optimal. Nah, ini ada jenis dan label yang dikecualikan. Di sini ada pilih jenis konten yang akan dikecualikan. Video YouTube yang disematkan ini adalah video YouTube yang berada di situs atau website lain ya. Ya, ini adalah embed video. Kalau iklan kita tidak ingin ditayangkan di konten yang berisi video YouTube yang disematkan yang di website-website lain, maka ini uncheck saja. Nah, ini ada video streaming langsung. Kalau iklan kita tidak mau tampil di video streaming, maka ini uncheck saja. Di sini ada pilih label konten digital yang akan dikecualikan. Ini mirip rating film ya, atau tingkat kedewasaan dari audiens. Di sini kalau misalnya Anda jual produk khusus dewasa, misalnya ini audiens remaja, Anda bisa uncheck, Anda bisa kecualikan. Audiens dengan bimbing orang tua bisa Anda kecualikan juga. Atau ini kalau mau konten yang cocok untuk keluarga bisa dikecualikan juga. Itu ya, kalau misalnya Anda jual produk khusus dewasa, berarti kan target audiensnya adalah audiens dewasa gitu. Karena saya contohnya hijab, jadi ini kita uncheck saja, tidak ada pengecualian konten digital. Gitu ya. Di sini ada setelan tambahan. Nah, ini ada perangkat. Ini seperti biasa. Iklan video kita itu apakah mau ditampilkan di semua perangkat atau di perangkat spesifik. Nah, contohnya seperti ini ya. Itu ya, saya pilih yang tampil di semua perangkat. Di sini ada pembatasan frekuensi. Kalau saya klik batasi frekuensi tayangan, terus masukkan batas tayangannya 5, frekuensinya kita pilih yang per hari, maka iklan kita akan tayang 5 kali per hari ke dalam atau kepada orang yang sama itu ya. Nah, di sini ada batasi frekuensi tampilan. Misal kalau saya masukkan 1 di sini dan frekuensinya itu kita pilih per hari, maka ketika YouTube menampilkan iklan kita kepada si A dan si A itu langsung melihat dan melakukan interaksi dengan iklan video kita, maka iklan video kita cuman akan tampil 1 kali pada si A per hari gitu. Walaupun di sini kita menetapkan batas tayangannya 5 kali per hari gitu. Oke, dan di sini ada jadwal iklan. Di sini jadwal iklan biasa saya setiap hari dari mulai jam 8 sampai jam 23.45. Nah, ini nama grup iklan. Di sini ada demografi. Kita pilih yang demografi. Ini seperti biasa kita pilih ya target demografi audiens kita. Misal karena saya contohnya jualan hijab, saya uncheck laki-laki dan tidak diketahui. Usia dari 18 sampai 44. Terus keluarga saya biarkan, dan ini pendapatan rumah tangga saya biarkan seperti ini ya. Jadi ini seperti biasa, kalau Anda mentarget orang-orang kaya, Anda pilih saja yang 10% pendapatan teratas. Seperti saya bilang di video sebelumnya, kalau misalnya Anda jual produk yang harganya jutaan gitu kan. Nah, di sini ada audience. Ini sama seperti kemarin, kita milih audiens siapa yang bisa melihat iklan kita. Oke, tapi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam dari yang kemarin. Oke, misal kita langsung masuk ke jelajahi. Nah, kalau misalnya kita tidak memilih audiens ini, kita tidak memasukkan satupun pilihan audiens yang akan kita targetkan,
nantinya Google akan menampilkan iklan kita kepada semua audien yang ada di sini ya, yang Google miliki gitu. Tapi saya rekomendasikan Anda untuk mengisi audien agar lebih tertarget dan lebih spesifik. Oke, misalnya saya klik yang siapakah mereka ini. Misal audiennya saya pilih yang berpacaran dan pendidikannya itu mahasiswa aktif. Nah, ini adalah audien yang kita pilih, yaitu mahasiswa aktif, dan mahasiswa aktif ini dia berpacaran. Misalnya di sini ada status kepemilikan rumah. Nah, kalau kita tidak mengisi ini, tidak memilih ini, atau kita biarkan kosong ini, maka Google akan menargetkan semuanya ya. Jadi tidak peduli apakah dia itu pemilik rumah atau penyewa gitu. Yang penting dia mahasiswa aktif dan berpacaran. Beda lagi kalau kita checklist pemilik rumah gitu. Nah, berarti audiennya kan yaitu mahasiswa aktif, berpacaran, dan dia pemilik rumah. Jadi nanti penyewa rumah ini akan dikecualikan oleh Google atau tidak akan ditarget oleh Google karena kita sudah memilih di sini pemilik rumah gitu ya, karena targetnya adalah cuma pemilik rumah. Jadi penyewa ini tidak akan ditarget. Oke, sama seperti yang lainnya ya, status keluarga. Kalau kita tidak memilih salah satunya maka akan ditarget semuanya gitu. Misalnya kalau hijab, kalau produknya hijab berarti ini semua masuk semua ya, berarti ini saya hapus semua karena jual hijab ini cocok untuk orang tua dari bayi sampai remaja, juga untuk status perkawinannya juga cocok, pendidikan serta status kepemilikan rumahnya. Dan di sini ada minat dan kebiasaan mereka. Di sini kita pilih minatnya apa, sekiranya itu dia relevan dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Misalnya kalau hijab itu pembeli, kita bisa menargetkan ke yang tukang belanja ya, atau yang orang yang hobi belanja. Ini di gaya hidup kita lihat sering menghadiri acara langsung, kita bisa tawarkan kepada orang-orang yang minat dengan ini ya, dengan sering menghadiri acara langsung. Profesional bisnis, kita bisa tawarkan ke mereka hijab ini. Penggemar mode, oke, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kalau kita di minat ini tidak memilih, kalau kita biarkan kosongan saja, berarti nanti Google akan mentarget semuanya untuk audien minat ini. Nah, di sini ada apa yang cara aktif mereka teliti atau rencanakan. Jadi audien ini adalah audien yang di dalamnya itu isinya adalah orang-orang yang sering meneliti tentang sesuatu atau merencanakan untuk sesuatu ya, bisa merencanakan untuk beli dan lain-lain. Ini adalah audien dalam pasar. Nah, misal ini kita pilih yang audien dalam pasar. Nah, ini adalah di sini kumpulan audien yang sering meneliti atau merencanakan sesuatu. Misal kalau kita pilih aksesoris dan musik, berarti orang-orang yang sering meneliti atau melihat ataupun dia merencanakan mungkin untuk beli aksesoris dan alat musik gitu ya. Ini kita tidak target, kita close. Misalnya kalau hijab itu adalah pakaian dan aksesoris, pakaian luar, busana wanita gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Di sini, nah di bawahnya ini ada lagi. Nah, di sini ada peristiwa kehidupan.
peristiwa kehidupan ini kalau kita tidak memilih berarti akan ditarget semuanya ya. Misal di sini adalah hewan peliharaan baru. Nah, di sini kita bisa mentarget ke orang yang misalnya dia akan memelihara anjing, misal dia akan memelihara kucing, atau orang itu baru saja memelihara anjing atau baru saja memelihara kucing gitu. Kita bisa melakukan yang seperti ini. Misal kalau hijab, berarti kita bisa target semuanya ya. Yang membeli rumah kita bisa target, yang baru dan akan memelihara juga bisa kita target. Jadi ini kita biarkan saja. Oke, seperti itu. Jadi nantinya iklan kita hanya akan ditampilkan pada audien yang kita masukkan di sini. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada konten, ada kata kunci. Ini kita masukkan kata kunci yang terkait dengan produk atau layanan kita ya. Misal jual hijab. Hijab syar'i. Gitu. Di sini ada topik. Kalau kita tidak memilih berarti kita Google akan menampilkan ke semua topik. Kalau kata kunci ini kita wajib isi ya agar lebih spesifik. Di sini untuk topik ini iklan kita mau ditampilkan di topik channel atau video berkategori apa gitu. Misalnya seperti kemarin di video yang berisi selebritis. Nah, ini ya berita selebritas dan hiburan. Berarti nanti iklan kita akan dimunculkan atau tampilkan oleh Google di video-video yang berkaitan dengan topik berita selebritas dan hiburan. Oke ya, contohnya seperti itu. Ini Anda bisa pilih topiknya apa saja, sesuaikan dengan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Di sini ada penempatan. Nah, kalau Anda tidak memilih penempatan ini, maka Google akan menampilkan iklan Anda di semua penempatan, tapi yang cocok dengan penargetan Anda sebelumnya ya, yang kita isi di sini dan di atasnya. Di penempatan ini sebaiknya kita isi aja, kita pilih iklan kita mau ditempatkan di channel YouTube-nya siapa, atau misalnya dengan di video dengan judul apa gitu kan, biar lebih spesifik lagi Google-nya menayangkan iklan kita. Nah, di sini ada tipsnya ya dari saya akan kasih tahu bagaimana menemukan channel YouTube atau video YouTube yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke, kita masuk ke YouTube. Nah, karena kasus kita adalah jualan hijab ya, maka akan saya masukkan kata kunci jual hijab. Nah, di sini ada video rekomendasi toko hijab harga grosir, ini ditampilkan di paling atas. Dan ini dia bukan iklan ya. Ini ditampilkan paling atas, berarti video ini yang paling relevan dengan kata kunci jual hijab. Nah, sekarang kita lihat dari segi judul. Ini judulnya adalah rekomendasi toko hijab harga grosir, open reseller. Melihat judulnya ini berarti otomatis orang yang melihat atau menonton video ini itu adalah orang-orang yang dia sedang mencari rekomendasi toko hijab dengan harga grosir ya. Mungkin mereka
akan memilih hijab dengan banyak gitu. Nah, ini bisa saya jadikan sebagai target penayangan iklan. Oke, caranya adalah kita klik kanan, copy link location. Kita pilih yang ini, masukkan beberapa penempatan. Tambahkan satu penempatan. Nah, seperti ini. Kita cari lagi yang lainnya. Nah, ini di Shopee. Ini kita nggak akan target video ini ya, karena Shopee, sedangkan kita kan di website ya, di website sendiri. Misal, nah ini, misal ini kita bisa target nih video ini dengan judul supplier hijab open reseller. Berarti kan orang-orang yang menonton video ini mereka sedang mencari supplier hijab open reseller. Ya. Ini kita masukkan copy link location, masukkan beberapa penempatan gitu. Oke, nanti selanjutnya ke bawah lagi ya. Terus kalau sudah tidak menemukan lagi yang relevan, misalnya Anda coba utak-atik lagi kata kuncinya dengan kata kunci yang lain ya, lalu cari lagi video yang relevan atau yang ditargetkan untuk iklan Anda gitu. Nah, ini untuk video YouTube. Nah, untuk channel YouTube ya, misal seperti ini ya, karena jualan hijab itu kan, saya pasti akan mentargetkan channel yang public figure, misalnya artis yang dia sering pakai hijab ya. Contohnya kemarin adalah Ria Ricis itu kan. Jadi ini bisa kita target, dan perlu dipastikan juga karena iklan saya targetnya itu adalah perempuan, pastikan juga audien dari channelnya itu kebanyakan perempuan ya. Misalnya dari Ricis, saya rasa dia audiennya kebanyakan perempuan. Kita coba lihat apakah benar. Nah, caranya dilihat aja di komentar ya. Kalau di komentar banyak yang komennya perempuan, berarti memang benar audien dari channel ini adalah kebanyakan perempuan gitu. Nah, ini ada Rini, Penita, Eva, Neisha, ini David, ya mungkin ini laki-laki kayaknya. Nah, ini ada Kesha, Agustina, Ami, Citra, kan Anda bisa lihat di sini banyak perempuan ya. Kita targetkan sebagai penempatan iklan kita. Ini channel YouTube Ricis Official gitu ya. Berarti ini kalau saya pilih ini Ricis Official ini, maka iklan kita itu akan tayang di semua atau beberapa videonya Ria Ricis atau Ricis Official ini, walaupun videonya itu tidak membahas tentang hijab gitu ya. Nah, ini saya sudah mencontohkan caranya ya, seperti tadi, untuk bagaimana memilih channel yang tepat untuk penempatan iklan kita dan memilih judul video yang tetap untuk penempatan iklan kita. Nah, ini adalah bidding. Bidding ini kalau saya masukkan misal 1.000, berarti saya bersedia membayarkan Rp1.000 untuk biaya per view maksimum. Nah, di sini buat iklan video, untuk buat iklan video di YouTube ini kita harus upload dulu videonya. Kita pilih yang ini, buka YouTube untuk mengupload video Anda. Nah,
Kalau akun YouTube Anda belum membuat channel atau belum ada channelnya, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi untuk beriklan di Google Ads ini kita butuh channel YouTube. Nah, ini namanya saya biarkan saja, klik buat channel. Kita pilih file, videonya akan saya upload, open. Saya pilih tidak, klik berikutnya lagi saya bikin public aja, publikasikan. Kalau sudah, tutup. Nah, kita copy link videonya ya, dapatkan link yang bisa dibagikan ya. Nah, linknya paste ke sini ya. Karena kita mau bikin iklan in-stream, maka kita pilih yang ini. Ini adalah preview nya di seluler, ini adalah preview di desktop ya, di komputer atau di PC. Ini ada iklan video Discovery kalau Anda mau lihat. Nah, seperti ini contohnya, contoh penempatan iklannya. Oke. Nah, di sini URL-nya kita masukkan ya. Dan ini pilih yang HTTPS. URL yang ditampilkan saya biarkan saja. Nah, ini saya biasa menggunakan pesan ajakan CTA. Di sini pesan ajakannya biasanya saya shop now. Nanti ini judulnya Anda bisa biarkan saja. Kalau biarkan saja, nanti yang muncul di sini Baik Aja Hara. Kalau Anda bisa juga menggantinya dengan judul atau headline iklan Anda. Misal promo HUT hari 75 gitu ya. Nah, ini kita pilih upload gambar, pilih file. Ini adalah banner yang sudah saya siapkan, open. Nama iklannya iklan in-stream hijab gitu ya. Oke, nah di sini ternyata ada warning ya. Kampanye Anda akan mendapatkan penayangan yang sedikit atau tidak sama sekali karena penargetan terlalu sempit. Oke, ini ternyata apa yang kita pilih di atas itu penargetannya ternyata menurut Google itu terlalu sempit dan mengharuskan kita untuk memperluas penargetannya agar estimasi mingguan di sini muncul. Nah, nanti terserah ya perluasan penargetannya, apakah nanti pilih penargetan penempatannya yang diperbanyak, misal topiknya yang diperbanyak lagi kalau menemukan wording seperti ini ya, misal kata kuncinya diperbanyak, dan audien juga diperbanyak kalau misalnya memang mengharuskan audien dan demografi ini. Tapi biar cepat saya akan coba perluasan penargetan di ini aja ya, di video pada di jaringan display. Oke, saya coba. Jadi iklan kita bukan hanya di situs YouTube aja, tapi akan tampil di jaringan display ya. Nah, ini ternyata muncul di sini estimasi mingguan tayangan yang tersedia 700.000. Dan ini statistik estimasi performa berdasar anggaran dan bidding ya. Nah, bisa lihat di sini. Oke, gitu ya. Ini kalau ini 700.000 estimasi mingguan ya. Kalau menurut Anda 700.000 ini sedikit ya, Anda bisa diperluas lagi penargetannya gitu ya, simpel ya.
Oke, kalau sudah, kita klik buat kampanye. Lanjutkan ke kampanye. Oke, nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang Google Sheet Tag.